hari pertama. Ini lebih panjang, lebih hebat lagi, dan lebih keren lagi. Belum pernah ada, saya katakan, di Indonesia ini. Apakah ada di berita nasional manapun kami sebagai ahli waris yang mendemo banyak perusahaan besar di depan sana. Eno berkode 3324 dan 3322 seluas 10 hektar yang telah dihuni selama puluhan tahun, baik oleh masyarakat maupun oleh perusahaan atau sekolahan di sana. Jadi siapkan fisik ahli waris, siapkan pikiran. Ini yang kedua saya nyatakan, pokoknya kita harus meminta mereka untuk menanggapi hasil kita ini. Pokoknya kita harus tanyakan kepada mereka dari tanggal 7 itu sekarang ini apa tanggapan mereka, karena tuntutan kita hanya dua. Yang pertama, mereka kosongkan tempat itu. Yang kedua, mereka harus membayar. Jadi itu tuntutan kita akan layankan kepada mereka. Ya, untuk sepatu sudah siap. Berikan izin, takutnya tidak konsumsi, katanya bagi kita tidak jadi masalah. Jadi kita tetap mungkin nanti akan dilaporkan saja, berikan tuntutan-tuntutan kepada mereka. Nah, setelah dari situ kita ke percetakan akten, kita tuntut lagi. Itu sudah dari tanggal 7 kita tuntut lagi kepada akten. Mudah-mudahan pihak-pihak mereka itu punya akal, bisa pikir. Jadi jangan bohong, gitu kan? Udah dinyatakan di dalam putusan pengadilan bahwa tanah tersebut jelas kepemilikannya. Putusan yang bahwa perbuatan hukum tetap. Nah terus dari situ kita lanjut lagi ke sampingnya. Di situ ada asrama siswa juga, ada 4 kios. Di situ ada Yamaha Invincible. Mudah-mudahan itu Yamaha tak tutup lagi. Nah dari hari pertama mudah-mudahan itu buka Yamaha. Setelah dari Yamaha kita sampingnya lagi ada mobility juga, ada PTSN elektrik sama terakhir SMA 13. Nah dari situ kita akan seberang ke depan jalannya, itu ada yang didesain gitu juga tanah kita Bapak Ibu ya, permodeling 3323 seluas 6,4 hektar. Di situ banyak yang menguasai juga. Kita akan beritahukan di sana bahwa kita adalah pemilik tanah tersebut berdasarkan dari putusan pengadilan. Terus saya mau bertanya, ini yang orasi udah siap? Mana di orasi? Mana hari ini ya? Mana di orasi ini? Yang mau orasi mana? Yang menguasai tanah-tanah tersebut harus segera dipotongkan atau bayar. Tuntutannya itu bayar atau potongkan. Oke? Bapak-bapak, ada bapak-bapak yang kepolisian di dalam. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dan kita tidak dibenarkan untuk mengganggu arus lalu lintas pengendara yang melintas di Jalan Raya Ciberem. Saya mohon kepada seluruh peserta aksi untuk tidak mengganggu aktivitas kendaraan Bisa maju ke sini yang di yang belakang. melintas di Jalan Raya Ciberem ini. Sebelum aksi dimulai, saya mohon semuanya untuk tertib, kondusif. Bersama-sama kita akan menyuarakan aspirasi keluarga besar di masjid dengan tertib dan kondusif. Baik, acara damai keluarga di masjid akan kami buka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat pagi keluarga besar almarhumah Imas Ceh. Selamat pagi bapak-bapak aparat kepolisian, bapak-bapak dari Satuan Polisi Pamong Praja, kawan-kawan dari media. Yang utama marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, yang mana atas perkenannya alhamdulillah pada kesempatan pagi ini kita keluarga besar almarhumah Imas Ceh bersatu dalam satu komando, satu perjuangan untuk menyatakan, untuk mematuhi putusan pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap, yaitu bahwa terhadap tanah almarhumah Imas Ceh yang sekarang ditempati oleh SMAK 3 BPK Penabur, dinyatakan berdasarkan putusan pengadilan adalah termasuk salah satu tanah ahli waris Imas Ceh. Dan oleh karenanya maka kita berdiri di sini tentu bukan tanpa alasan, tapi kami berdiri di sini untuk menyatakan satu sikap yang sama, bahwa tanah kami kembalikan kepada kami. Tanah kami kembalikan kepada kami. Dan untuk aksi damai ini, sebagai warga yang baik, kita akan dengan hikmat bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Siap? Baik. Kepada Bapak Tukir kami mohon untuk memandu menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Indonesia
kepada para pengguna jalan, dari hati kami yang paling dalam kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena kami terpaksa harus turun ke jalan sehingga berdampak pada terjadinya kemacetan. Tapi satu hal yang harus diketahui oleh para pengguna jalan bahwa tidak ada sedikit pun keinginan untuk kami turun ke jalan. Karena kami tahu persis bahwa turun ke jalan itu berunjuk rasa, berdemonstrasi tentu saja bukanlah sesuatu hal yang mudah. Bukanlah sesuatu hal yang gampang. Namun demikian, kami sekali lagi karena terpaksa kami harus turun ke jalan menyatakan pendapat di muka umum, menyatakan sikap di muka umum karena keterpaksaan, bukan keinginan, bukan harapan, apalagi cita-cita kami untuk menjadi seorang demonstran. Tidak ada dalam hati kami. Namun karena surat pemberitahuan sudah kami layangkan, tapi rupanya dari pihak SK 3 BPK Penabur tidak ada itikat baik untuk membicarakan hal yang dimaksudkan dengan putusan pengadilan, sehingga terpaksa kami turun lagi ke jalan. Dan oleh karenanya maka sekali lagi atas nama keluarga besar almarhum Haji Mas Hussein, kami memohon maaf terutama kepada pengguna jalan di sepanjang jalan Cibubur Raya ini apabila aktivitasnya menjadi terganggu. Sekali lagi, bukan keinginan, tapi sebuah keterpaksaan. Baik, selanjutnya sambil menunggu dipasang baliho, kebetulan di samping saya ada salah satu ahli waris. Mohon mic-nya dikasih. Ada salah satu keluarga besar ahli waris di Mas Hussein. Boleh tahu siapa namanya kan? Nama saya Ari. Oke. Ada keluarga dari almarhum Haji Mas Hussein? Betul. Dari keturunan yang mana? Dari keluarga Tamria. Dari keluarga Tamria. Iya. Betul sebagai keturunan? Insya Allah betul. Karena saya harus tanya begitu. Ternyata di luar sana banyak yang mengaku-ngaku mengatasnamakan sebagai keluarga almarhum Haji Mas Hussein. Padahal yang nyata dan Allah yang menjadi saksi bahwa yang sebenar-benarnya keluarga besar almarhum Haji Mas Hussein adalah mereka, kalian yang sekarang berdiri di depan SSK 3 Penabur untuk sama-sama menyatakan pernyataan sikap yang sama. Dan tolong di luar dari yang hadir di sini itu bukan keluarga besar almarhum Haji Mas Hussein. Dan saya katakan terkutuk siapapun yang mengatasnamakan keluarga besar almarhum Haji Mas Hussein. Karena mereka menjual nama besar beliau almarhumah. Padahal ahli warisnya inilah yang nyata-nyata sekarang sudah mengorganisir dirinya untuk menuntut apa yang menjadi haknya. Dan oleh karenanya beliau kami sebagai ahli waris yang sah almarhum Haji Mas Hussein, kami persilakan untuk menyampaikan pendapatnya. Halo para dulur, salam sehat semuanya. Nah, begini bapak-bapak, Pak Satpam, Pak Security yang ada di BPK Penabur ini, tolong sampaikan kepada atasannya, tuntutan kami itu hanya dua, kosongkan atau bayar, itu saja. Kosongkan atau begitu saja Pak. Nanti tolong disampaikan kepada mereka. Mediasi 2 kali dipanggil pengadilan tidak datang, padahal mereka tidak punya hak untuk di sini. Ya, tolong Bapak Kepala Sekolah atau direkturnya yayasannya BPK Penabur, tolong Pak Security tolong sampaikan kepada mereka, tuntutan kami cuma 2 itu, kosongkan atau bayar, begitu saja. Ya, terima kasih. Baik, tepuk tangan buat keluarga besar almarhum Haji Mas Hussein, Kang Ari, luar biasa, tegas dan lugas bahwa terhadap pengurus atau pimpinan SMAK 3 BPK Penabur pilihannya hanya ada 2,
jika kalian adalah manusia yang berakal dan beradab, kalian tentu paham bahwa terhadap tuntutan keluarga besar almarhumah Imas Aceh adalah jika kalian mau, mari kita bernegosiasi. Jika kalian tidak mau bernegosiasi, maka bongkarlah sesuai dengan kemampuan kalian. Jangan paksa kami turun ke jalan, dan jangan repotkan warga kota yang gara-gara turun ke jalan sehingga mereka menjadi terjebak oleh kebandepan. Ini adalah salah kalian. Kalian memaksa kami untuk turun ke jalan. Jika kalian tidak arogan, jika kalian tak hukum, maka kalian pasti akan memenuhi panggilan pengadilan yang sudah jelas menyatakan bahwa tanah Permoni nomor 3322, 3323, 3324 adalah tanah keluarga besar almarhumah Imas Aceh. Baik, sambil menunggu dipasang baliho, Bang, alhamdulillah masih ada, dan kami tetap menyampaikan kepada para pihak siapapun yang mencoba untuk mencabut plang yang sudah kami pasangkan, atau mencabut baliho, atau mencabut spanduk, atau mencabut apapun yang menjadi hak milik kebendaan kami, siapapun itu, jika mereka mencabut dan kami mengetahuinya, maka kami tidak akan segan-segan untuk melakukan proses pidana terhadap siapapun. Karena satu hal, sampai dengan detik hari ini kami masih bisa bersabar, kami masih bisa menahan diri, kami masih bisa menggunakan akal sehat kami. Sampai dengan hari ini, kita tidak tahu apakah besok kesabaran kami akan habis. Kami tidak juga tahu apakah besok kemarahan kami masih bisa kami redam. Kami tidak tahu. Tapi satu hal yang harus menjadi pengetahuan bersama, bahwa aksi kita hari ini sudah dinyatakan dengan bulat dan bersama-sama. Aksi kita aksi damai. Aksi kita bukan aksi yang dimaksudkan untuk menguasai fisik bangunan, tapi bukan tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada satu waktu di mana kesabaran kami sudah habis, di mana kemarahan kami sudah tidak bisa ditahan. Bisa jadi di aksi yang akan datang kami akan memasuki apa yang menjadi tanah kami, tanah almarhumah Imas Aceh. Bisa dimungkinkan dalam aksi yang akan datang kita akan masuk ke dalam dan memaksa untuk melakukan penguasaan fisik bangunan. Setuju? Setuju tidak ini? Siap berjuang? Siap? Siap berjuang? Siap? Siap berjuang? Siap? Takbir! 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 Gitu, oh ya. Jangan ada keraguan. Karena kita bergerak berdasarkan putusan pengadilan.
lepas kecuali yang pegang spanduk menghadap ke jalan, coba merapat ke sini. Yang pegang spanduk, dulu lagi Sadayana, bimbing, mau Sadayana, kapal dia, rapatkan barisan. Coba tinggal di payon itu. Honda IBRM Cimahi, ya, Honda perusahaan besar, ya. Coba lihat baik-baik, Honda IBRM Cimahi. 2 kali dipanggil pengadilan karena menempati lahan yang bukan punya mereka, tapi lahan punya kita. Mereka membandel, tidak mau datang ke pengadilan dengan alasan 4.000. Ingat itu adalah tanah kalian. Lihat ke depan, woi, wargi-wargi Sadayana, lihat ke depan. Dari ujung sana sampai ujung sana itu adalah tanah kalian. Tanah Nusi Nini orang. Ya tanah Nini orang. Ya, kenapa dipanggil? Kenapa Pak Satpam? Tolong sampaikan kepada ada kelas manajer mungkin di sini. Ada kelas manajer area di sini mungkin. Coba tolong sampaikan ke ownernya. Kami diliput oleh TV nasional. Beberapa TV nasional kami undang untuk melakukan konferensi pers yang meliput acara ini. Apa kalian tidak malu? Honda IBRM tercoreng. Apa kalian tidak malu dengan slogan Honda kalian? Apa kalian tidak malu menempati tanah milik kami? Ya. Putusan pengadilan menyatakan bahwa kalian kalah. Sampai ke Mahkamah Agung menyatakan bahwa kalian kalah dan kami adalah pemenangnya. Matai, saudara-saudara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mohon maaf kepada masyarakat kota. Saya mohon maaf atas nama ahli waris bahwa kami di sini tidak ingin untuk turun ke jalanan. Tapi mereka ini Honda IBRM Cimahi yang jelas-jelas di atas tanah milik ahli waris Cimahi. Saya minta para pimpinan Honda IBRM Cimahi, para pemiliknya, tunjukkan alat hak tanah kalian. Di sini ada bapak kepolisian, ada pihak security. Saya minta mana pimpinannya, mana yang bertanggung jawab atas Honda ini. Perusahaan Honda IBRM Cimahi, perusahaan besar, menjual mobil-mobil. Tetapi apakah kalian tidak mau menempati tanah milik orang lain? Saya sampaikan bahwa Honda ini berdasarkan penelitian objek yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Bandung tahun 2015 sesuai dengan surat ukur metrik perponding 3322-3324 termasuk ke dalam wilayah tanah Ehenok. Mana pimpinannya? Mana kepala security yang mana? Coba acungkan tangannya kepala security, coba yang mana? Kepala security-nya? Kepala security biasanya mana? Baju safari atau yang pakai lem tekonya biru navy itu tuh. Jangan buang kita barat. Pak, Bapak, tolong sampaikan ke mereka, Pak. Tolong sampaikan kepada mereka. Kita ini di sini bukan bangsat. Kita bukan anjing. Kosongkan ini adalah berdasarkan putusan pengadilan. Kosongkan atau tuntutan kami hanya satu, kosongkan tempat ini atau kalian bayar. Hei saudara-saudaraku, apakah kalian rela lihat perusahaan besar tidak ada itikat baik dengan menguasai tanah milik orang lain? Dan saya katakan, saya tidak peduli kalian membeli dari si A, dari si B. Yang jelas ini berdasarkan putusan pengadilan bahwa tanah yang kalian tempati adalah tanah milik ahli waris Cimahi. Suarakan pengacut, pecundang. Saya katakan kepada masyarakat kota Cimahi, masyarakat kota Bandung, Honda IBRM Cimahi ini perusahaannya. Apakah kalian dengan membayar tanah yang menjadi hak kami, apakah kalian akan menjadi bangkrut?
kuasa di Honda IBR MCB ini. Keluar! 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 Apakah kalian tulis? Apakah kalian tidak mendengar? Apakah kalian tidak punya hati? Ini sekarang Honda IBR Cimahi dari Banyumas. Dari sini kita pasangkan maklumat yang isinya tolong Honda itu yang maklumat itu lihat itu berdasarkan putusan pengadilan nomornya sudah sangat jelas. Jika kalian tidak percaya silakan minta salirannya kepada pengadilan. Jangan buat kita marah. Apakah kalian pengendut? Apakah kalian pecundang? Keluar! Yang telah berkekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa pengadilan memutuskan tanggal untuk sengketa dimulai dari SMA 13 sampai SMA 30 adalah milik ahli waris di Masyarakat Kota. Dan kami di sini ahli waris berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cimahi nomor 1211 tahun 1985 yang dinyatakan sebagai ahli waris di Masyarakat Kota untuk seluruh harta peninggalan secara hukum. Kami turunkan sejarah. Tidak ada itu yang manusia, tidak ada itu akan efendi, tidak ada itu akan sopa, tidak ada itu pagi alfa, tidak ada itu motoran, tidak ada cyber bayar. Kita tidak ada hubungannya dengan lembaga. Kita adalah ahli waris yang terjadi di Masjid. Tuntutan kami hanya dua. Kalian bekerja tempat ini atau kalian bayar. Kami tak menerima untuk bernegosiasi dengan kalian. Silakan. Adik-adikku, mohon untuk tertib ya. Jangan berpaksa karena itu tidak disuksikan oleh mobil komando. Ini adalah emosi dari keluarga besar almarhum Haji Manje yang masih bisa kita redam. Artinya, jika kemarahan ini kita biarkan sebagai pagar pembatas antara kami dengan kalian, itu bisa kami robohkan, betul tidak? Sayangnya ingin menguasai ya? Ingin menguasai tidak? Ingin menguasai tidak? Ingin menguasai tidak? Jangan sekarang. Nanti ada waktunya, Pak. Yang mencoba untuk mencabut pelan kami, yang mencoba untuk mencabut pelan kami, yang mencoba untuk mencabut pelan kami akan melakukan gugatan. Kami akan mengajukan tuntutan kepada kalian. Ya, Mbak. Baik, keluar aja, Mbak. Jangan nongol-nongol gitu, Mbak. Baik, temuin kami baik-baik, Mbak. Baik. Kita akan bergeser, Kang. Izin. Kita akan bergeser. Karena ini tentu hanya ini pengen menyampaikan aspirasi. Tapi sebelumnya saya mau nanya, namanya siapa, Kak? Nama saya Rohman Safaat. Rohman Safaat. Saya generasi kelima dari Nyimas Uce. Dari siapa, Kak? Dari garis keturunan siapa? Sumira. Sumira. Baik. Semangat. Sampaikan aspirasinya dengan kuat. Semangat. Ahli waris. Suaranya mana? Kami ada. Kami ada. Kenapa mereka tidak datang dalam panggilan pengadilan? Kenapa mereka tidak datang dalam pengadilan? Sudah 2 kali panggilan tidak datang. Karena mereka tulis
oleh kegodaan dan keserakahan. Hai Bung, yang di atas sana, coba turun ke jalan. Lihat kami. Hei, tolong renungkanlah bahwa ini tanah milik siapa. Tolong renungkanlah, biar mereka tersentuh hatinya. Tolong renungkanlah, ini hak milik siapa. Oke, jika memang benar, tolong tunjukkanlah kepada kami, biar kami tidak datang lagi kemari. Tolong buat kami tidak datang lagi kemari. Tolong tunjukkan, jika memang benar, tolong tunjukkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kasih tahu ya, kasih informasi bahwa rumah ini adalah tanah milik ahli waris Dimas Setiaosa. Apakah ibu tahu? Tidak tahu. Saya katakan ibu dulu beli dari mana? Coba saya ke bawah aja, kita langsung interview. Sorry. Ya, sorry. Saya perwakilan aja Bu, kita baik-baik posisi di sini ya. Aku unjuk rasa damai, kita baik-baik ya. Ini ibu ini juga baik. Oke, tepuk tangan yang meriah. Baik, kita sambil menunggu proses komunikasi antara ahli waris dengan pemilik rumah. Kami mohon untuk tetap tertib ya di sebelah kiri jalan, tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian teman-teman juga kondusif untuk tidak baik, mobil kemana bisa maju lagi ke sebelah kiri, ya dan teman-teman. Tapi termasuk 2015 titik-titiknya itu yang menentukan bukan ahli waris tapi pengadilan berdasarkan surat ukur atau BIP. Jadi nomor rumah 78 ya, nomor Ya. 2 rumah ya. Mobil yang hitam ini. Baik, Kak Meris mohon diinformasikan apakah ada komunikasi? Ya, sebentar. Ibu.
rumah nomor 76, pemiliknya bisa tolong keluar sebentar menemui kami. Kami akan kondusif, kami tidak akan berbuat apapun, kita bicara baik. Bapak, tolong Pak, yang di dalam. Yang baju ini. Tolong. Ini harus keluar dong, kita harus tahu dari mereka. Ya, dipasangkan saja langsung, pasangkan dulu. Oke. Pasangkan aja dulu. Berarti dari rumah nomor 76, apakah ada orang di dalam? Assalamualaikum, Punten. Ada orang di dalam nggak? Ada. Tolong rumah nomor 7876. Kami di sini baik-baik. Bapak, Ibu, bisa tolong sebentar, keluar sebentar. Baik, izin mohon kepada Bapak kepolisian, kami akan melintas dengan tertib kondusif menuju ke pendidikan akses ini, kemudian selanjutnya ke penerbit akses. Kang Eri setuju? Ya. Kita berhenti di mana? Kita di sini aja. Ini apa ini? Ini ya sebentar. Saya mau silaturahmi juga. Ya. Maju lagi Pak Tungkir. Mohon maaf, maju lagi. Ayo semuanya ke tengah. Warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, ini bapak-bapak dari mana ya? Warga Sabta Marga bukan? Warga Sabta Marga, Merdeka Pak, Merdeka. Ya. Bapak juga sama warga, gitu kan? Jadi kami ingin mengonfirmasikan saja bahwa tanah ini seluas 99.085 meter persegi adalah tanah milik ahli waris Dimas Cek berdasarkan Perponding 3322-3324. Terima kasih banyak tanggapan yang sangat positif. Kami juga warga, bapak-bapak juga warga. Kita tidak akan seperti yang di depan-depan sini. Kita sama-sama warga. Saya memahami bahwa warga Sabta Marga pun menempati tanah ini selama puluhan tahun. Namun tolong perhatikan kami juga ahli waris di sini bahwa kami juga puluhan tahun. Jadi kemarin pun kita ada mediasi juga sama warga kita. Oh tolong. Tenang, santai kan? Santai Pak. Oke. Kepada peserta aksi mundur satu langkah ke belakang, mundur. Keluarga besar ahli waris mundur satu langkah ke belakang. Lihat saya semuanya, lihat ke saya semua. Peserta aksi ahli waris lihat ke saya semua. Lihat ke saya semua. Lihat ke saya, jangan ada yang melihat ke depan sana. Lihat ke saya semua. Ya. Kemarin kita sudah ada komunikasi yang baik, ya, antara keluarga besar ahli waris dengan perwakilan dari warga, ya. Dan ada beberapa kesepakatan. Ya, kesepakatan itu nanti akan disosialisasikan oleh keluarga. Mari kita sama-sama berbicara dari hati ke hati. Tidak perlu menggunakan harga, itu sudah enak. Hanya tinggal ditingkatkan kembali Pak. Ditingkatkan kembali, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita bisa bersilaturahim dengan perwakilan dari warga dan bahkan dengan warga. Tapi beberapa hal itu bijaksana
di mana tuntutan perwakilan warga kemarin kami akomodir, tuntutan ahli waris juga kepada keluarga besar almarhum Mas Basje untuk menahan diri. Untuk demikian juga kepada warga kami mohon juga sama-sama untuk menahan diri. Kita mau mencari solusi. Mohon untuk tertib ahli waris untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun. Ya, kita akan bergerak menuju ke penerbit akte. Dan kita tidak menghendaki itu. Bukan bicara soal berani atau tidak, tapi ini kita bicara soal benar dan salah. Itu saja sederhana. Dan waktunya akan ada. Kita sekali lagi tidak boleh terprovokasi oleh siapapun yang mencoba untuk memperkeruh aksi damai kita. Setuju? Ini sebelah sini kan? Nah, spanduknya biar lurus. Jangan lurusnya, spanduknya diluruskan. Baik, kita akan sebentar orasi di Advent. Mobil komando tidak perlu masuk kayaknya. Udah aja dipikir lah, kita sebentar di sini. Karena kita akan lama di SPBU dan akan lama di mana itu di SMU 13. Ini kan sudah kita demo. Dipikir aja mobil komando nggak usah masuk. Selamat siang, penerbit Advent. Kita datang ke sini untuk yang kedua kalinya menyatakan satu sikap yang sama bahwa tanah ini, tanah yang dikuasai oleh penerbit Advent ini adalah tanah milik ahli waris Mas C alias Osa. Coba tolong kepada pimpinan penerbit Advent Indonesia, tolong saya sendiri di sini ingin berkomunikasi dengan pimpinan penerbit Advent Indonesia. Kita bicara baik-baik. Saya ingin tahu apa alasan tanah kalian bisa menguasai di tempat ini, karena berdasarkan putusan dari pengadilan bahwa tanah yang ditempati oleh Advent ini adalah tanah Hendau Pembondi 3322 dan 3324 atas nama Mas C alias Osa. Tolong ya, hargai kami, hargai kedatangan kami. Itu jangan ketawa-ketawa itu yang di depan kaca. Woi, tenang. Itu yang di depan kaca, hei, jangan nyumput keluar. Jangan buat kami ini marah. Kami ini wajar meminta hak kami, bukan bangunan kalian. Kalau ingin berkata konyol, silahkan kalian panggil jin terkuat di dunia ini, angkat bangunan ini, pindahkan ke gunung. Tenang para ahli waris, tenang ya. Kita memahami. Mana, tolong, jangan cuma lihat-lihat aja kalian, panggil pimpinan kalian. Tapi tidak bersifat keagamaan dengan menduduki, menguasai tanah milik orang lain. Itu dapat data. Bukan kita tidak bisa masuk, bisa mau masuk mah. Apakah kalian tuli? Apakah kalian tidak mendengar? Oke. Sini saja ya, saudara-saudara.
bapak, ibu-ibu, ahli waris di masjid. Saya minta mundur satu langkah ke belakang dari pagar, mohon. Ahli waris mundur satu langkah ke belakang. Perjuangan kita masih panjang. Jangan dihabiskan hanya di sini. Mohon untuk kembali ke barisan. Baik, semuanya kembali ke barisan. Masuki bahu jalan. Mohon semuanya kembali ke barisan. Masuki bahu jalan semuanya. Mundurkan semuanya, Kak. Lungsur semuanya. Mohon untuk masuk ke bahu jalan semuanya. Bapak Kepala Security, Bapak yang jaga di depan, ya. Bapak memang cuma bertugas di sini, ya. Tapi tolong, apakah pernah disampaikan bagaimana Bapak bisa ketemu dengan saya untuk meredam situasi ini, Pak? Bapak bisa ketemu dengan saya, itu aja di gerbang. Saya pengen tahu aja bagaimana perkembangannya, begitu. para ahli waris. Alhamdulillah ya, tadi saya bersama Pak Kevin sama ada perwakilan juga, kita diterima seluruhnya dengan baik. Ya. Jadi tadi dari Bapak siapa, pimpinan atau kepala produksi katanya gitu kan, meminta permohonan maaf kepada ahli waris karena kelalaian mereka. Jadi saya juga minta kepada mereka jangan sampai kita turun lagi ke sini.
tolong dengarkan tuntutan kita, hak kita, karena itu putusan pengadilan yang berbicara. Jadi bukan kita ngaku-ngaku dan segala macam, enggak. Tadi sudah kondusif, saya minta kepada beliau-beliau tolong disampaikan kepada pimpinan Advent pusat atau pimpinan di sini sesuai dengan tuntutan kita. Tolong hargai hak kita sebagai pemilik atas tanah ini. Jadi terima kasih penerbit Advent Indonesia sudah mengizinkan perwakilan kami untuk masuk. Saya minta tolong tuntutan kita sampaikan ke tim pusat Advent di Jakarta. Kita ingin mendengar kabar baik, bukan kabar yang tidak baik. Jangan sampai kita datang ke jalan lagi seperti ini. Jadi kami minta jawaban 14 hari terhitung dari tanggal 29 terkait dua tuntutan kita itu. Tolong kita beri waktu 2 minggu, 14 hari. Silakan dikoordinasikan saja ke Jakarta. Kami minta kabar yang baik, itikat baik dari kalian. Tolong lihat hak kami, tolong patuhi putusan daripada pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Hidup Advent! Hidup Advent! Hidup Advent! Hidup Advent! I love you. Yo. Pernyataan kecantikan di depan SPU Ciberem kurang lebih selama 12 jam. Siap? Oke ya, Ibu. Tadi yang mau orasi di depan SPBU siapa? Ada yang mau berorasi di depan SPBU? Silakan naik ke mobil komando. Silakan. Teteh ini
Ayo naik teh. Yang mau tadi udah greget mau orasi. Ini dia di sini teh. Yang mau berorasi di depan CBU, kami persilakan naik ke mobil komando. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPBU Ciberem. Halo. Tidak ada ini sekelas manajer area. Aku di mana? Nggak ada. Supervisornya manajer yang insaf di sini nggak ada. Mbak, nggak ada di sini. Halo SPBU Ciberem. Kenapa kalian merusak maklumat kami yang di sini? Merasa punya surat? Tunjukkan kepada kami. Kalau merasa punya surat, kenapa kalian 2 kali dipanggil pengadilan? Tidak datang. Kenapa? Bodoh maksudnya? Hah? Pak Haji Diki, pemilik MLO ini, tolong dengarkan Pak Haji Diki. Haji Diki, tolong dengarkan. Kalau memang Anda punya surat tanah ini, tunjukkan kepada kami. Anda membeli dari siapa? Menyewa dari siapa? Atau memang Anda mafia tanah? Pak, ini ada manajernya di dalam. Halo, Pak, ada manajernya di dalam. Boleh kita ketemu nggak? Tolong sampaikan ke manajer bahwa kami ingin bertemu 1 orang saja perwakilan dari kami. Tolong Pak, atau saya sendiri yang ke sana, ke kantor. Mbak, nah, Mbak, Pak Security yang mana? Security SPBU, komandannya yang mana komandannya? Bapak komandan, komandan security, Bapak komandan security. Aduh. Pariki Nugraha. Pariki siap. Punten Pak, saya di atas. Coba lihat. Ada manajernya nggak? Kenapa? Nggak ada. Pak Haji Dikinya ada nggak? Owner ini. Nah, tahu nggak Mbak yang kerja di sini? Tahu nggak bapak-bapak satpam yang kerja di sini? Selama kalian bekerja di sini tidak akan berkah rezeki kalian. Mengaku-ngaku di Islam, mengaku-ngaku menempati lahan orang lain, memikul 7 lapis bumi dosanya. Mengerti Pak? Anda muslim bukan? Anda muslim bukan Pak? Teteh, Anda muslim bukan? Di situ lihat SPBU Pangandaran Jumat berbagi sok Islam. Tapi kalian menempati tanah milik orang lain, tidak tahu malu. Ini kami ahli waris 2 kali. Kalau sampai maklumat ini nanti yang kami pasang dicabut, akan kami tuntut lagi ke pengadilan. Nggak peduli Pak Haji Diki seorang kapitalis mafia tanah di kota Bandung ini. Memang saya tidak tahu siapa Haji Diki pemilik SPBU ini. Mafia tanah. Pantasan saja terus-terusan penyakitan orangnya. Mencaplok terus-terusan, mencaplok tanah milik orang lain. Oke, ahli waris, untuk ahli waris, rapatkan barisan ahli waris. Sebelah sini mangga, rapatkan barisan ahli waris. Pak, kita ini kemari untuk aksi damai, tidak anarkis. Mohon hargai kami, kedatangan kami, tidak akan melakukan hal-hal yang anarkis. Mohon Bapak untuk menanggapi kami. Kita di sini masih sopan ya Bapak-bapak. Ini untuk apa Bapak berjajar di depan sini membela yang salah? Ini sudah jelas-jelas kami menanti pengadilan. Kalian bekerja di lahan siapa? Apa kalian tidak malu? Pakai hati nurani kalian.
Kita hanya menuntut dua, kosongkan atau bayar. Bayar atau bayar? Bayar. Bapak, malu nggak? Untuk apa kita di sini? Saya lihat di sini banyak yang cengar-cengir, cenganas, cengenges. Sekarang ya Pak ya, tunggu. Kita di sini mungkin nangis, kita kesal terhadap kalian, tidak menanggapi kami. Kami bukan orang gila, Pak. Kami di sini bukti kuat. Kita di sini berani, yakin karena ini lahan punya Nyimas C. Kita adalah ahli waris keturunannya C. Apakah kalian malu? Kalian ketawa-ketawa boleh. Nanti suatu hari lihat, ini bukan demo yang terakhir. Kalian pasti akan menangis. Kalian tidak menanggapi kami. Lihat saja, kita tidak akan menanggapi kalian sampai kalian bersujud-sujud. Bapak-bapak, didengarkan? Ini untuk apa berjajar ini? Apel. Dibutakan, ditulikan karena kekuasaan, karena keserakahan. Anda tidak malu berdiri di atas lahan orang lain. Di sini kita ahli waris sama-sama menuntut hak kita. Bapak-bapak, ibu-ibu pimpinan di dalam sana, coba lihat, coba turun ke jalan, lihat kami, lihat kami. Kami adalah penerus perjuangan daripada orang tua kami. Bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun orang tua kami memperjuangkan haknya. Tidak sedikit materi, tidak sedikit waktu. Maka dari itu kami di sini untuk meneruskan perjuangan, untuk menuntut hak kami. Allahu Akbar. Dan mereka bilang kita salah-sasaran, kita salah-sasaran, kita salah sasaran. Apakah betul? Apakah betul? Mungkin mereka yang salah memilih kepercayaan untuk mendapatkan tanah ini. Betul? Mana etika baik kalian? Tolonglah Pak keluar. Saya juga tahu kalian ada di dalam. Coba tanggapi kami. Apa harus saya bongkar ke sana? Mau bongkar? Kosongkan atau bayar? Jangan jadi pengajar. Udah dua kali kami datang secara baik-baik, tapi mana itikat baik dari kalian? Hei, dengar! Kalian menonton kita seperti badut. Tapi apa kalian tidak malu? Kalian yang membiarkan kita turun ke jalan, membuat macet. Kalau kalian menanggapi kita dengan baik, dan siapa yang menurunkan maklumat, itu sudah melanggar dan mendapatkan pidana. Lanjut tunggu Pak S dulu lagi istirahat. Hei! Hei, Troy! Jangan kalian keluar
tunjukkanlah bahwa tanah ini hak milik siapa. Tunjukkanlah jika memang benar, tolong tunjukkanlah. Ampunilah, maafkanlah bagi mereka yang menempati tanah kami. Ampunilah, maafkanlah bagi mereka yang menzalimi kami. Renungkanlah bahwa tanah ini hak milik siapa. Tunjukkanlah jika memang benar, tolong tunjukkanlah. Renungkanlah, kalau memang benar, tolong tunjukkanlah. Penanggung jawab aksi. Nama saya Haidil dan saya bertanggung jawab apabila warga masuk ke dalam dan warga melakukan tindakan destruktif. Panggil saya, ya. Saya katakan, saya tidak main-main. Saya penanggung jawab aksi. Jika warga masuk ke dalam dan melakukan perbuatan melawan hukum, panggil saya. Saya tidak identitas, nama, alamat, jelas. Tidak ragu-ragu. Jika tidak ada perwakilan dari SPBU yang mau menemui kami, maka kami akan masuk ke dalam SPBU. Setuju? Tidak. Belum dulu. Nanti komando ada di saya. Tenang. Komando ada di saya. Masuk kalau tidak, komando ada di saya. Tapi yang pasti kita akan masuk. Kita hanya akan meminta waktu, ya. Oke. Kita kasih waktu 5 menit ya. Hitung waktunya. 5 menit. Ini jam 11:20. Jika 5 menit ke depan ternyata tidak ada satupun perwakilan dari SPBU yang mau menemui perwakilan dari keluarga besar Al-Manman Masjid, maka dengan terpaksa saya selaku penanggung jawab aksi akan masuk ke dalam. Dan ingat satu hal, jika warga melakukan tindakan melawan hukum, melakukan tindakan pidana, maka sekali lagi saya ingatkan, jika warga keluarga besar Al-Bahumah di masjid masuk ke dalam dan melakukan tindakan melawan hukum dan melakukan tindakan pidana, maka saya clear. Tapi saya minta kepada seluruh peserta aksi untuk dirapatkan barisannya, ya. Tidak terkejar, masuk semuanya ke barisan. Biar jelas mana ahli waris, mana penyusup. Pak Eri tolong turun ke bawah.
Dan tolong bicara dengan aparat kepolisian, pastikan ada nggak perwakilan dari mereka. Kalau ada, kita ngobrol. Kalau tidak ada, kita sweeping masuk ke dalam. Tolong dibantu Pak masuk, temui Bapak Kapolsek hadir. Ya, silakan Bapak Kapolsek ada, atau siapapun yang berwenang, izinkan masuk Pak Eris. Biarkan Eris komunikasi sebagai perwakilan dan waris. Apakah dimungkinkan kita untuk berkomunikasi sebagai manusia dengan manusia atau tidak? Jika tidak bisa, kita berkomunikasi dengan mereka yang terpaksa. Oke, nih, dengarkan ahli waris. Sekarang sedang dikoordinasikan dengan perwakilan SPBU. Ya, jika dalam waktu 5 menit tidak ada jawaban dari pihak SPBU, maka dengan segala konsekuensi, dengan segala resiko, kita akan masuk ke dalam. Setuju? Setuju? Setuju tidak? Kalau setuju, angkat tangan kanannya ke atas. Semua, angkat tangan kanan ke atas. Lihat ke saya semuanya. Angkat tangan kanan ke atas, lihat ke saya semua. Nenggelis bagus. Oke, lihat ke saya semua. Tangan kanannya diangkat ke atas, semua. Lihat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jika ada 1000 orang Jika ada 1000 orang yang berjihad menegakkan kebenaran, maka satu di antaranya adalah aku. Jika ada 100 orang yang berjuang, maka salah satu di antaranya adalah aku. Jika ada satu orang yang berjuang, maka itu adalah aku. Yang keras, maka itu adalah aku. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita masuk. Masuk. Oke, tunggu. Kang Eri kita mau ngomong dulu. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kemarin tanggal 28 bahwa kami perwakilan ahli waris ada satu mediasi dengan warga Cipal maupun intinya ada mediasi. Nah, di situ ada dari pihak Polrestabes Bandung dan juga Polres Cimahi. Saya mendapatkan laporan dari Polres Cimahi kalau SPBU ini memberikan surat pemberitahuan kepada Polres Bandung maupun Polres Cimahi menolak aksi unjuk rasa kita. Saya katakan, dasarnya dari mana penolakan itu? Kalau kalian menolak apa yang kita lakukan di sini, silakan tunjukkan secari kertas kepemilikan kalian, tunjukkan sertifikat kalian. Sampai mengatakan apabila akses masuk ini sampai ditutup oleh warga atau ahli waris, mereka mengancam bahwa akan menutup kita. Dan mereka bilang kita akan dibubarkan oleh pihak bapak-bapak kepolisian. Itu sesuatu yang sangat konyol, sangat konyol. Kita di sini sebagai ahli waris yang sah berdasarkan dari putusan pengadilan, namun mereka mengatakan untuk membubarkan kita. Betapa arogansinya pemilik SPBU ini. Dan kita sebagai ahli waris, ini pelang ini, maklumat ini, belum juga 24 jam, mereka pom bensin ini sudah mencabut itu. Hari ini tanggal 29, saya katakan itu spanduk
Ini baliho maklumat, apabila kalian mencabut itu, kalian melawan perbuatan melawan hukum, dan kami akan proses hukum. Akan kami pidanakan kalian. Kalian itu mengebut, begitu kita pulang, kalian mencabut ini apa yang menjadi hak kami. Yang saya tahu dari berbagai sumber, yang punya pom bensin ini namanya kalau nggak salah Haji Diki, Haji Diki, Haji Diki, Haji. Dari kami minta dari SPBU ini, mana pemiliknya, mana yang disebut dengan Haji Diki itu, mana pemiliknya. Kami rakyat kecil, kami orang biasa, kalian pengusaha banyak duit tapi tidak punya otak, tidak punya pikiran. Apakah kami akan takut sama kalian? Tidak. Kami tidak akan gentar sedikit pun. Karena dasar kami berdiri di sini, di tanah ini adalah tanah milik kami. Jadi jangan dianggap kami ini berkoar terus, turun ke jalanan, berpanas-panasan. Karena kami memiliki dasar atas ini, bahwa kalian telah dipanggil, diamani oleh Ketua Pengadilan Negeri Bandung 2 kali, tapi tidak dalam waktu 2 kali itu kalian beritikat baik untuk datang. Kalau memang SPBU Ciberem ini memiliki itikat baik, ayo buka negosiasi dengan kita. Tolong kepolisian, Bapak kami, Bapak Kapolsek, ini waktunya sudah lebih, kita panas di sini. Izinkan saya perwakilan saja 3 orang. Coba buktikan, awas hak tanah kalian. Coba buktikan SPBU ini beli dari mana. Sedangkan berdasarkan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sampai Mahkamah Agung, tanah ini punya siapa? Dan kita bukan mengada-ngada, kita bukan mengaku-ngaku, tetapi pengadilanlah yang memutuskan itu. Dan kalian bisa baca sendiri di dalam maklumat, ada nomornya, penetapan Pengadilan Agama Cimahi nomor 1211 tahun 1985. Silakan tanyakan ke Pengadilan Agama, minta salinan putusannya, lihat dengan baik-baik. Di situ juga ada putusan hukum. Coba. Oke ya, kita lurus dulu Kang Heri untuk masuk ke dalam, didampingi dengan Kang Ari. Mana Kang Ari? Ya, Kang Ari. Oke, silakan semuanya pada Kang Heri dulu itu sudah masuk tuh, ya. Urusan dia misalkan ternyata tidak ada komunikasi, masuk atau tidak, nanti kita tunggu. Santai saja di sini, ya. Yang jelas bahwa kita semua di sini berdiri bersama-sama dalam rangka menyampaikan aspirasi keluarga besar di masjid. Dan kami minta dengan segala hormat agar teman-teman tidak terprovokasi.
Saya tahu teman-teman juga bersemangat untuk masuk ke dalam. Betul atau tidak? Siapa nama? Mulai. Mana mic? Dia kasih mic. Nah, saya mau nanya. Mic-nya mana mic? Kasih mic-nya. Nah, namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Nama saya Mula. Mula itu keturunan almarhum Mas ya? Ya. Dari Keluarga Tapria. Keturunan Tapria. keturunan Satria. Ya. Sekarang umur berapa tahun? 19. 11 tahun. Terus saya mau nanya, ini tanah siapa? Tanah kita. Tanah siapa? Tanah buyut saya. Buyut. Ya. Di Mas Nje. Ya. Dan sekarang apa yang dituntut ke dalam? Yang diminta apa? Minta dibongkar? Keadilan hanya tuntut hak kembali kita. Oke, berarti pengen keadilan dan kebenaran ya? Keadilan dan Oke, luar kebenaran. biasa. Tepuk tangan buat Delilo. Terima kasih Ula. Ini ada yang mau disampaikan. Kita buka sama-sama ke BPN, kita buka warkah. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur yang berbaju putih itu sebelah sana, ke sini. Semua mundur, semua mundur. Mundur keluar, mundur keluar, mundur keluar. Kita lagi bernegosiasi dengan pihak SPBU. Jadi mohon tolong supaya kondusif. Ini mundur yang di dalam. Mohon yang di dalam. Mundur. Jangan ada. Itu dibuka, sebelah sana dibuka. Sebelah sana dibuka. Oh iya, udah jangan dulu. Yang penting kalian mundur. Mundur yang merasa berbaju putih. Pak David.
tidak boleh mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kotor. Ya, oke. Di depan kita ada anak didik yang sedang bersekolah, yang lagi menempa ilmu. Ya. Terus pihak-pihak belum mau membuka hati, maka kepada kita disampaikan supaya kita melakukan suatu rondo atau door to door untuk bertemu dengan mereka. Dan kita kan sudah laksanakan, dan akhirnya kan pernyataan itu juga mereka aminin tadi. Tetapi kita sampaikan karena memang kewenangan untuk mengambil satu keputusan sekarang untuk SMA 13 ada di pemerintah daerah provinsi. Dalam hal ini Kanwil Dinas Pendidikan, mungkin nanti akan mereka laporkan setelah pertemuan ini bahwa kami sudah datang, kita sudah datang di sini, sudah menyampaikan tuntutan kita, dan nanti akan dilaporkan ke atas supaya dimediasi lagi, supaya ada waktu bagi kita untuk bertemu dengan baik Kanwil maupun para pemangku kepentingan untuk memberikan keputusan terkait dengan penyelesaian SMA 13. Jadi kami berterima kasih kepada Kapolsek tentunya sudah diperantarai dan tidak bermediasi tadi. Secara khusus juga kami berterima kasih kepada kepala sekolah. Kebetulan juga tadi ada wakil dari Dinas Pendidikan, sehingga sangat ramah, sangat terbuka untuk kita, dan kita disambut baik dan dijanjikan tentunya dengan pertemuan kita hari ini nanti akan dilanjutkan dengan laporan mereka untuk menyampaikan ke dinas provinsi maupun kepada pemerintah daerah. Itu aja tambahan yang kita sampaikan hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan terakhir Bapak Kapolsek akan menyampaikan beberapa hal. Dan sebelumnya saya sampaikan bahwa seluruh rangkaian aksi damai kita, aksi simpati kita tidak keluar dari arahan atas atensi dari beliau Bapak Kapolsek. Terima kasih. Kita persilakan Bapak Kapolsek dan tepuk tangan yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haidar sebagai Korlap dan seluruh ahli waris dari Dimas MC ataupun Kuasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang hadir siang hari yang sudah melaksanakan penyampaian aspirasi dengan sangat tertib, dan arus lalu lintas pun tetap berjalan lancar walaupun ada kendala sedikit, itu biasa. Dalam penyampaian ini ada beberapa hal yang mungkin bisa menjadi perhatian bagi kita semua. Yang pertama, rekan-rekan, dalam penyampaian pendapat itu adalah hak dari teman-teman semua. Namun kita juga tetap memperhatikan bahwa ada hak orang lain juga yang harus kita perhatikan. Jangan sampai kita mengucapkan ataupun mengeluarkan kata-kata yang bisa memprovokasi
tetap satu komando di bawah Korlap, saya pikir semua akan berjalan dengan baik. Karena Korlap udah berpengalaman dan udah tahu harus berbuat apa. Nah, kita sebagai pengikut harus bisa mengikuti apa yang disampaikan oleh Korlap di bawah satu perintah, di bawah satu komando, semua berjalan lancar. Kemudian yang kedua, saya pun berdoa semoga rekan-rekan mendapatkan apa yang menjadi hak dari teman-teman. Amin. Tetap perjuangkan kalau itu memang kebenaran. Kalau memang harus secara hukum, tempuh secara hukum, tempuh secara baik-baik. Insya Allah pasti hasilnya baik. Semoga ada win-win solution baik dari pihak ahli waris ataupun dari pihak yang digugat. Semoga ada segera jalan keluar yang terbaik. Semua teman-teman hasil jeripaya yang telah teman-teman laksanakan bisa mendapatkan ataupun bisa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terakhir, jaga kesehatan, selamat kembali ke tempat dan tetap jaga ketertiban. Terima kasih untuk pelaksananya. Semoga ini menjadi silaturahmi bagi kita sekalian. Kami dari pihak kepolisian mengucapkan terima kasih banyak atas ketertiban dan aksi damai yang telah teman-teman laksanakan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Komunikasi yang baik antara kami sebagai ahli waris yang sudah diputuskan berdasarkan putusan pengadilan baik agama maupun putusan pengadilan negeri umum dan dinyatakan sebagai pemilik sah berdasarkan Daswabik nomor 3323 dan sudah dikonversi berdasarkan ke BPN berupa SMNT. Di sini kami tidak akan banyak menyampaikan hal kecuali hanya mengkabarkan kepada seluruh ahli waris. Ahli waris semua yang hadir di sini, ibu, bapak, warga-warga semua, ini adalah salah satu tanah peninggalan almarhumah Iman J yang sudah diputus melalui putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi ibu bapak berang, ini tanahnya tanah apa? Mungkin selama ini tidak tahu, tapi sekarang kita memberitahukan kepada seluruh keluarga besar almarhumah bahwa salah satu tanah almarhumah itu ya ini, begitu. Tapi kok di sini banyak sekali tempat-tempat berjualan, ya nggak apa-apa, mereka percaya rezeki dan mungkin juga mereka tidak tahu. Namun demikian kita akan berkomunikasi sebaik-baiknya agar komunikasi di antara kita sebagai ahli waris dengan warga yang ada di sini bisa terjalin dengan sebaik-baiknya. Dan alhamdulillah bersama kita juga telah hadir turut mendampingi Bapak Kapolsek Cimahi Selatan. Tepuk tangan untuk beliau. Kita sebagai keluarga besar almarhumah merasa tersanjung, terharu karena kita disambut langsung oleh Bapak Kapolsek dan beliau mempersilakan masuk dan beliau juga akan mencoba untuk memfasilitasi kita berbicara dengan salah satu penghuni yang ada di sini. Kita juga belum tahu apakah statusnya penyewa, pemilik atau apa, kita juga belum tahu. Tapi satu hal saya ingatkan kepada seluruh ahli waris, ketika bersinggungan dengan warga kelas menengah ke bawah, itu kita bicaranya seperti bicara sesama kita keluarga. Kecuali kalau dengan pengusaha-pengusaha besar, itu lain cerita. Tapi kalau dengan warga seperti ini, jangan terprovokasi. Jangan terprovokasi. Jangan terpancing. Nggak boleh. Dengan warga, sesama warga, kita harus baik-baik. Seandainya ada yang dari, misalkan penjual jaket di sini, ngajak lu pulang. Warga karunya. Ya, ini penekanan kita. Itu tadi hanya contoh kecil saja. Baik, untuk mempersingkat waktu barangkali ada yang mau disampaikan dari ahli waris, cukup? Ada? Baik, Kang Eris akan menyampaikan aspirasi sepatah dua patah kata. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, saya Eris dari juru bicara ahli waris, ya, perwakilan dari ahli waris. Bahwa kita di sini
intinya memberitahukan saja kepada yang menghuni di sini, baik yang berjualan baju, jaket, terus ada di depan sana jual buah-buahan, entah itu sewanya ke siapa, bayarnya ke siapa, kita tidak tahu. Namun kami di sini hanya memberitahukan saja bahwa tanah ini berdasarkan Perpoti 3323 adalah milik almarhum Dimas alias Ota berdasarkan putusan pengadilan. Dan itu Perpoti 3323 ini juga telah di SKPT-kan oleh ahli waris pada tahun 1989. Jadi status tanah ini adalah sangat jelas, tanah milik ahli waris dari Dimas C. Begitu kira-kira. Nah, terkait untuk ya apakah Pak Edip bisa ya mudah-mudahan nanti dari bapak-bapak kepolisian juga bisa berkoordinasi kepada warga-warga kita yang tinggal di sini, mungkin itu ya. Nanti ini juga mudah-mudahan bisa dimediasikan gitu, karena kita di sini adalah aksi unjuk rasa damai, kita tidak melakukan sesuatu yang anarkis, kita hanya memberitahukan saja bahwa ahli waris Dimas C itu ada dan kami adalah ahli warisnya berdasarkan penetapan Pengadilan Agama Cimahi nomor 12/11 tahun 1985. Jadi gitu. Dari ahli waris yang lain ada yang mau berorasi lagi untuk menambahkan? Sepertinya cukup. Cukup. Mudah-mudahan nanti dari Bapak Kapolsek atau dari Polres Cimahi bisa memediasikan. David. Ah, dari David. Oh iya. Soalnya dari dulu dia kita udah keluar dari sini, kalau mamanya ada yang standby sini udah dapat rumah. Rumah yang nah, kalau saya boleh tahu bapak itu siapa namanya? Pak Lani. Oh, jadi saya tahu dari Pak Pandang Kipar. Jadi ada dititipkan dari Pak Lani ya. Pak Lani ini dititipkan oleh Pak Idris. Oh. Jadi mungkin saya akan klarifikasi Bapak ya. Kalau yang saya tahu Pak, bahwa tahun 1981 ada ahli waris yang bernama Raden Soma di Palangkaraya. Itu dia menjual ke namanya Dr. Andes Oto. Nah, Dr. Andes Oto itu ngejual lagi Pak sama PT Adi Dharma yang sekarang Bumi Cempaka Indah. Nah, setelah itu barulah masuk Ida Roslia. Jadi Raden Soma ini punya putusan kasasi tahun 1981, muncullah Ida Roslia punya putusan PK tahun
2001 barulah ramai waktu itu dieksekusikan ini. Nah, setelah di ini kan bahwa ternyata putusan itu ada novim palsu Pak, Ida Rosia itu kan. Nah Ida Rosia mungkin yang saya tahu itu menjual kepada Idris atau Ismail ya. Nah kalau Idris Ismail ini kan atas nama PD Jati Mandiri bukan? Nah berarti, sehingga yang kita semua tahu di situ tanah ini dipulangkan oleh Kejaksaan Kejari Cimahi ya. Karena ada dugaan tindak pidana korupsi pakai dana APBD kalau nggak salah 52 miliar. Kalau nggak tahu ya, ya mungkin seperti itu Pak. Tapi mungkin karena adanya kasus korupsi itu menggunakan dana negara, karena membelinya kepada bukan yang haknya, mungkin seperti itu Bapak ya. Jadi ya kalau kita dari pihak ahli waris Pak, tentunya kita juga tidak akan silakan bagi warga-warga yang mau berjualan di sini silakan. Tapi kami juga karena memiliki hak untuk itu, tentunya izinkan kita juga Pak sebagai pemilik dari tanah ini untuk kita membuatlah suatu joko atau apa untuk berusaha di sini begitu Pak. Terima kasih atas infonya. Kita nanti mungkin segala sesuatunya nanti bisa sampaikan. Nah untuk terkait itu mungkin kita sudah memberitahukan ya Pak. Jadi misalkan suatu saat nanti entah itu besok, lusa atau depan, kita pun tidak akan mengganggu mereka. Namun mereka juga jangan mengganggu kita. Karena kita di sini memiliki putusan Pak. Jadi kita hak di sini menguasai atau membuat toko atau apapun berdasarkan dasar dari putusan pengadilan. Gitu. Karena yang menurut data yang saya punya, Perponing 3323 ini berikut dengan yang depan itu sudah kita SKPT kan. Gitu. Jadi udah surat keterangan pendaftaran tanah tahun 1989. Oh, kalau untuk Perponing 3323 ini kalau berdasarkan dari RW itu 6,4 hektar Pak. Ya, termasuk daripada yang di Benteng ini, yang saya informasi yang tahu SMP 7 sampai ke yang dipakai oleh AWO perumahan Bumi Cempaka Indah. Yang saya tahu kan itu sertifikatnya HGB semua kan. Betul. Jadi ya karena kita juga tidak berperkara di situ di Balai Bandung kan gitu. Tapi berdasarkan putusan pengadilan kita ada bukti konkret juga bahwa kita mempunyai hak atas tanah itu dari ahli waris. Saya juga mengucapkan terima kasih. Nanti saya sampaikan saya cuman kalau nggak ada yang sampai ya seperti yang katakan banyak rumah yang permanen. Makanya dulu ada yang benar-benar waktu eksekusi tahun 2004 ada sebagian orang yang biasanya ada yang pulang ke rumah. 14 kakak kalau nggak salah pernah datang ke saya akan ganti ibunya baru setahun. Tapi saya nggak tahu dulunya sama siapa. Saya cuma titipan lagi. Cuman kalau banyak mau bikin permanen nggak bisa. Soalnya ini saya belum tahu siapa haknya itu. Kalau yang ahli warisnya, kecuali kalau yang ini ya memang mungkin tapi ini makan kalau namanya mau haknya datang mau dipakai ini ya tanpa terserah. Kalau untuk ini Pak yang di belakang itu Pak Kapolsek ada LBH Cakra. Oh itu di luar daripada Palani. Di sini ada perwakilan LBH Cakra. Kurang tahu. Tidak ada Pak. Izin sama kita buang tahu ya nggak tahu itu izin sama siapa. Jadi mungkin bagaimana tanggapannya Pak Kapolsek terkait ya apa yang akan kita lakukan? Saya mungkin nggak ada saran ya. Saya yang mendampingi supaya situasi Kamtipmas yang ada di sini baik setelah perkara itu dalam keadaan aman. Kalau masalah hukum silakan aja. Ya, terima kasih Kepala Desa. Terima kasih buat Bapak-bapak kepolisian, rekan-rekan semua. Ya, saya sampaikan lagi mungkin kita hanya memberitahukan saja Pak. Kita juga memiliki hak di sini. Kita tidak akan mengganggu mereka, gitu kan. Namun yang di sini pun tolong yang mengganggu kami juga. Jadi kita sama-sama